Baik, ya silakan Bapak dan Ibu ya. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Selamat siang. Nama saya Nugi dari KPU Riau. Saya kira sesi kedua ini sangat menarik dan lebih dalam karena ada kerangka teoritik dan ada kerangka alat kerja, instrumen-instrumen yang memang perlu kita pahami. Kalau kita baca Mas dalam beberapa tahun-tahun terakhir, dinamika korelasi antara politik dan media sosial seperti dua keping mata uang yang tak bisa dipisahkan atau sekali tiga uang. Kita jadi mengenal misalnya istilah-istilah algoritma, bagaimana teks, kata kunci, keywords menjadi sangat viral dan muncul dalam banyak perbincangan di media sosial sebagaimana tadi kawan dari John Brick telah paparkan. Lalu kita juga mengenal misalnya istilah-istilah masyarakat pasca kebenaran akibat daripada disrupsi informasi di media sosial yang semakin masif dan seperti tak terkendali. Dulu Anthony Giddens menyebutnya sebagai juggernaut untuk membayangkan globalisasi. Sekarang dalam konteks informasi seperti juga ada istilah itu cukup relevan juga digambarkan gitu. Kemudian kita juga mengenal ada istilah-istilah misalnya propaganda komputasional yang dipaparkan oleh para ahli media seperti yang tadi juga Abang-abang sampaikan pada slide-slide begitu. Nah, pertanyaannya begini kira-kira, apakah sekarang politik itu bisa mempengaruhi media sosial atau justru media sosial yang mempengaruhi politik? Taruhlah KPU ini masuk dalam bingkai kerangka politik di mana di dalamnya ada state, negara, begitu, policy maker, pengambil kebijakan yang menjadi tak terpisahkan dari agenda setting politik misalnya. Nah, perbincangan kita ini kan seakan kita hendak mengendalikan media sosial, hendak mengontrol media sosial gitu. Atau jangan-jangan kita ini sudah bagian dari pengaruh media sosial itu sendiri yang tak mungkin membendung arus besar informasi dalam media sosial. Misalnya gitu, pertanyaannya, apakah mampu sih KPU itu misalnya atau lembaga negara, state taruhlah misalnya gitu, mengendalikan perbincangan yang sedemikian luas tersebut untuk mempengaruhi publik? Kalau itu goalnya, kalau itu goal settingnya kita, mengapa kemudian kita berdiskusi siang ini? Pertanyaan selanjutnya begini Mas, kira-kira apa perangkat yang harus kita miliki dan bagaimana kita memahami perangkat itu? Dengan kondisi kami di daerah dan di pusat tentunya SDM yang sangat variatif. Ya, kalau KPU Lampung misalnya punya SDM yang canggih, dia punya kekuatan tim yang dahsyat, dia mampu menggerakkan para influencer misalnya. Tapi pertanyaannya berapa yang seperti KPU Provinsi Lampung misalnya, yang telah diteladankan oleh senior kami Bang Antonius misalnya. Nah, itu dia. Dengan follower TikToknya sudah ratusan ribu followernya gitu ya. Kita bicara kelembagaan bukan personalnya begitu. Maka perangkat apa sih yang bisa kami ketahui gitu Pak? Untuk membaca perbincangan percakapan yang Abang tunjukkan itu KPU itu harus tahu tentang apa gitu. Oh, kalau kami mau buka TikTok caranya gini nih, buat akun, ada email, ada ini muncul nih akun lalu buat konten. Nah, kalau untuk membaca peta pergerakan seperti itu, apa yang harus kami ketahui dan apakah yakin kita itu mampu gitu ya? Kemudian yang kedua yang mau saya perbincangkan pada diskusi ini adalah terkait dengan kedaulatan kita sebagai warga yang kaitannya hubungannya dengan media sosial tadi. Kita juga belakangan kan disuguhkan dengan istilah-istilah misalnya surveillance kapitalisme misalnya. Tadi teman dari dosen
UI ya, kayak itu dosen UI. Saya yang diskusi dengan abang, bagaimana misalnya kita sekarang disuguhkan dengan berbagai macam pengawasan yang luar biasa dari beragam media sosial. Ya CCTV misalnya, media sosial itu meminta persetujuan banyak hal tentang data pribadi, misalnya gitu ya. Apakah Anda menyetujui kalau ini kita bilang oke, lanjut. Kan ada sekali tuh aplikasi-aplikasi yang serupa seperti itu. Lalu kemudian berita mengabarkan data KPU bocor sekian, datanya sekian di black market misalnya. Nah lagi-lagi dalam arus besar informasi saat ini, apakah kita itu mampu melawan surveillance kapitalisme ini? Kami nggak mungkin KPU itu membocorkan secara sengaja, itu nggak mungkin, gila namanya. Data pribadi ada etika dan macam-macam, itu nggak mungkin kan bocorkan tuh Pak. Setahu saya selama saya ber-KPU ini, nggak ada KPU di daerah yang sengaja menjual data itu nggak ada. Bapak izin ada yang Lampung, Gorontalo? Barang itu bisa bocor. Nggak ada di sini. Maka surveillance kapitalis Di depan Lampung. Kayaknya nggak bisa dikalahkan. Karena memang era sekarang memang era seperti ini. Dulu di 90-an kita kan justru suka neoliberalisme, globalisasi, globalisme misalnya gitu ya. Tapi sekarang kita bicara soal surveillance kapitalisme yang sulit kita lawan gitu. Nah, bagaimana negara mampu hadir di tengah situasi yang seperti itu? Nah, saya kira sementara diskusinya ini dulu kan, yang bisa kami sampaikan kepada yang narasumber terhormat di depan itu. Kalau tadi di awal saya sebenarnya mau nanya dari pendapatan YouTube itu setahun berapa gitu kan? Segan saya nanya. Pendapatan Google itu berapa setahun itu saya segan gitu. Karena dari Aceh tadi udah ngomong ya, sebulan sekian rupiah, tahun sekian rupiah gitu ya. Tapi saya kira itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, 2 pertanyaan lagi tapi dijawab dulu ya Bu ya, Ibu dan Ibu yang di belakang. Pertanyaannya beranak lagi. Baik, silakan Pak Jojo dijawab dan tanggapi. Pertanyaannya cuma 2, tempatnya mana ya? Iya, pertanyaannya 2. Pertanyaannya mana? Terima kasih Pak Tuhan dan penelitian. Iya. Peneliti mantap sekali dari Riau. Oke, pertama soal publikasi tadi ya, memang karakteristik masyarakat Indonesia Pak, pada yang negatif itu cepat sekali menyebar. Sementara kalau hal yang positif itu susah sekali menyebar. Jadi memang, dan kalau sudah negatif ya, kita ngejar gimana gitu ya. Ada sebuah istilah di buku masa, kalau kita dapat 1 berita negatif maka harus diguyur dengan 100 berita positif, kan kira-kira gitu. Nah, supaya secara algoritma, secara SEO itu dia ada di bawah, turun ke bawah. Jadi memang karena tadi berita negatif meskipun 1 dia bisa menyebarnya luar biasa. Sementara kita berita positif ya harus lebih banyak lagi daripada itu untuk mengguyur negatif tadi. Nah itu satu mungkin artinya semua kinerja positif yang kita lakukan sekecil apapun itu memang harus dipublikasikan, harus disampaikan kepada publik. Apakah itu lewat media sosial, apakah itu lewat media massa, harus kita publikasikan. Kalau nggak ada yang tahu gitu ya. Nah tiba-tiba udah kita nggak pernah mempublikasikan atau jarang sekali mempublikasikan berita positif, tiba-tiba ada 1 berita negatif, selesai, kalah gitu. Orang nggak ingat lagi apa yang kita lakukan. 1 berita negatif aja orang udah lupa apa yang kita lakukan kebaikan. Kalau kita jarang sekali melakukan publikasi berita-berita positif. Kalau ada berita negatif, kita harus lebih banyak lagi melakukan agenda setting untuk menyebarkan berita positif. Nah, terutama juga apalagi ada kolaborasi dengan kementerian lain, dengan BUMN, BUMD gitu ya. Tapi kemudian narasinya kok tenggelam gitu. Nah, yang saya pahami di teman-teman BUMN sebenarnya ada orkestrasi Pak, ada agenda setting. Jadi Kementerian BUMN meminta kepada seluruh BUMN itu setiap bulan kami kita agenda settingnya apa, isunya apa yang harus dimasukkan gitu. Nah, kalau kemudian KPU bisa
melakukan kolaborasi dengan Kementerian BUMN, seharusnya itu bisa dimasukkan ke dalam agenda setting teman-teman BUMN. Jadi karena mereka tiap bulan melakukan agenda setting. Jadi di kementeriannya sudah kasih arahan, dipanggil semua korporat sekretariat dan humas, panggil, oke, agenda setting kita bulan ini bulan ini, semua harus terkait dengan kita. Kalau kemudian KPU bisa berkolaborasi, maka agenda setting tentang KPU bisa dimasukkan sebenarnya ke dalam agenda Kementerian BUMN, kemudian digaungkan oleh teman-teman BUMN. Nah, karena mereka pasti akan sangat patuh dengan aturan itu, dengan orkestrasi itu. Ya, kemudian ini juga nanti mungkin menyangkut juga Pak Mugi ya, mengenai bagaimana yang harus kita lakukan gitu. Ada sebuah fenomena di korporasi dan juga banyak kementerian sekarang itu mereka memelihara internal buzzer, Pak. Internal buzzer. Jadi karena ini terus terang, karena saya juga ada di sisi konsultan, harga buzzer itu akhir-akhir ini meningkat sekali. Mahal sekali, Pak. Buzzer itu sekarang, Pak, harga buzzer sekarang sekali tweet, sekali nge-post itu 40.000. 40.000, bayangkan kali berapa gitu. 40.000 itu industri yang sekarang udah di kita itu sudah jadi sebuah industri buzzer ya, industri buzzer. Banyak yang penelitiannya, Pak. Saya kemarin kebetulan sempat pada saat ini masa pemilu ini ada isu anti Israel kan. Israel itu ada salah satu brand yang sebenarnya nggak ada afiliasi dengan Israel, kemudian karena krisis itu dan habis 50% salesnya habis, akhirnya kami bantu dan terpaksa kami harus beli buzzer. Dan saya kaget, biasanya hanya 5.000, Pak, biasanya 5.000, 10.000, sekarang 40.000 satu buzzer, satu post. Karena tadi demand-nya itu tinggi sekali ternyata di masa-masa pemilu sekarang. Nah, jadi apa namanya itu? Jadi buzzer itu dibeli kemudian untuk kemudian mereka nge-post apa yang diinginkan oleh pembelinya. Nah, sehingga kemudian banyak kementerian, banyak korporasi sekarang kemudian memelihara internal buzzer dari timnya mereka sendiri atau dari seperti karyawan mereka sendiri. Dan mereka kemudian juga memonitor siapa di antara karyawannya atau staffnya yang kemudian punya follower yang besar, punya content creator itu dikasih apa di monitor dan kemudian dicatat dan kemudian mereka kemudian dijadikan internal buzzer. Tentunya akan dapat kompensasi ya dari kementerian, dari institusinya ada kompensasi. Tapi itu sekarang sudah jadi tren yang lagi naik ya, gara-gara mahal buzzernya. Buzzer itu mahal sekali, luar biasa. Mungkin itu bisa jadi ditiru oleh teman-teman di KPU. Kita mapping di tim kita siapa yang content creator, siapa yang follower yang banyak, kita ajak untuk berkolaborasi untuk membangun narasi gitu ya. Dan tentunya harus ada kompensasi untuk itu bisa dibicarakan. Nah, tapi yang saya tahu memiliki internal buzzer adalah Kementerian Keuangan, MNQ, itu sudah membangun internal buzzer mereka. So far itu SDM lagi bangun, beberapa korporasi juga lagi bangun, beberapa juga. Itu Pak, jangan sampai kita ketinggalan punya internal buzzer. Maksimalnya buzzer sampai ke lanjut soal yang masuk tadi mengenai apa istilahnya surveillance capitalism gitu ya, berat sekali istilahnya. Bagaimana kemudian apakah politik yang mempengaruhi sosmed atau sosmed mempengaruhi politik atau bagaimana? Nah, ini adalah masa mengambang sebenarnya. Jadi kita tuh sebenarnya sama-sama berebut virality. Yang kita kejar apa sih? Viral. Masyarakat juga berebut viral. Kalau sebuah kasus baru oleh pejabat atau oleh yang berkepentingan, yang berwenang, artinya viral. Sehingga hukum kemudian ada di bawah virality. Viral dulu baru kemudian hukum bergerak. Nah itu kan yang sekarang dipahami oleh masyarakat kita. Kalau nggak viral, waduh nggak dilihat oleh masyarakat, nggak dilihat oleh negara, nggak dilihat oleh pejabat. Negara hadir nggak? Hadir. Ketika apa? Ketika sudah viral, baru negara hadir. Ya.
Jadi virality yang kita kejar, dan sekarang kita berebut virality. Masyarakat juga mengejar virality untuk mendapatkan bantuan hukum atau keadilan. Nah kita juga berebut virality untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jadi sama nih, virality ini yang sebenarnya kita kejar, makhluk ini kita kejar. Dan untuk itu ada kita di jalan pintas, beli buzzer, beli buat ada jalan-jalan pintas itu. Ya tentunya kalau punya uang pasti jadi tinggi ya. Kalau punya uang mungkin bisa, walaupun tidak juga kemudian membuktikan bahwa itu akan jadi viral. Nggak pasti ya, karena luar biasa conversationnya untuk menjadi viral itu luar biasa besar. Terus kemudian bagaimana kemudian kita mengatasi tadi membuat kemudian konten kita di antara semua narasi-narasi yang sangat hiruk-pikuk, noise sedemikian rupa, bagaimana kemudian kita bisa terlihat ya. Ada sebuah konsep teori komunikasi namanya mereka bilangnya istilahnya adalah homo narans. Homo narans adalah bahwa menceritakan bahwa manusia adalah makhluk yang bercerita. Pada dasarnya manusia itu senang bercerita, senang mendengarkan cerita, dan bahkan semua narasi-narasi dari Tuhan kepada manusia itu diterjemahkan dalam bentuk cerita. Al-Quran itu cerita isinya, Bible ini cerita, Mahabharata itu cerita. Jadi Tuhan itu tahu bahwa manusia itu senang cerita, sehingga bentuknya cerita. Maka storytelling kemudian menjadi satu senjata kita untuk kemudian membuat narasi-narasi yang didengar oleh masyarakat. Itu satu. Kedua adalah visual. Narasinya harus dalam bentuk visual. Kenapa visual? Karena berdasarkan sebuah riset, dan lupa dan risetnya, tapi sebuah riset dan global, narasi yang kemudian disertai oleh picture itu lebih banyak di like dan di share 94% picture gambar. Narasi yang disertai oleh video dalam bentuk video itu 1200% lebih disukai dan lebih banyak di share. Jadi satu konsepnya itu storytelling, kedua adalah visual, dan ketiga adalah sederhana. Jadi semua narasi-narasi yang rumit-rumit atau bahkan politik kan berat ya, kemudian kalau bisa kemudian disederhanakan dalam bahasa netizen, dalam bahasa masyarakat kita, itu akan lebih mudah untuk dicerna. Kalau bahasa sekarang istilahnya receh ya Mas ya. Jadi konten-konten receh. Kenapa konten receh? Karena ya itu tadi istilahnya lebih mudah untuk dicerna oleh masyarakat kita. Jadi tiga konsep tadi untuk membangun narasi, storytelling, homo narans tadi, visual, dan kemudian sederhana. Tiga konsep itu yang sebenarnya yang harus kita gunakan sebagai senjata kita untuk membangun narasi. Dan yang terakhir adalah soal kebocoran data ya Mas Budi ya. Nah, kebocoran data mungkin bisa ditambahkan nanti oleh Mas Nova. Saya kira kalau kita udah di era sekarang, udah sulit sekali menghindari soal kebocoran data. Kalau kita nggak mau data kita bocor, data pribadi bocor, jangan masuk ke internet, jangan punya alasan. Ya udah hidup aja offline. Nah, tapi begitu kita punya akun sosmed, punya email, itu udah pasti ada di sana. Dan jadi apa namanya itu berharap aja data kita tidak disalahgunakan karena data udah di sana, dan semakin kesini semakin kesana gitu. Teknologinya luar biasa, nggak ada rahasia lagi di antara kita. Jangankan akun pribadi kita, akunnya Pentagon aja dibobol sama anak SMP kan gitu kira-kira. Saya mungkin sebelum Mas Tomo bisa menambahkan. Semuanya juga harus pengalaman. Jadi saya menambahkan sedikit. Oke, tentang saya mau komentarin tentang harga bahasa dulu. Kebut. Pertama tentang harga buzzer. Saya ingat beberapa kali nanya ke teman-teman. Ya kita emang kegiatannya setiap hari aktivitasnya gak jauh
sekian akun yang followernya dari sekian sampai sekian, ada menunya itu Pak, ada menunya. Ya, sekian akun, sekian post, ya follower sekian, dia kasih nanti ada reach, impression dan sebagainya. Dan memang betul pada saat pilpres ini naik memang, terutama untuk di 3 kanal, Instagram, TikTok, dan Twitter. Itu menu di 3 kanal ini relatif lebih tinggi daripada di Facebook. Karena kayaknya bapak-bapak, ibu-ibu pengguna Facebook semuanya, Facebook ini mulai ditinggalkan oleh pengguna media sosial. Itu pertama tentang buzzer. Lalu yang kedua saya mau sedikit komentar juga tentang hal-hal kayak betul banget. Gen Z itu nggak suka sama, bukan nggak suka ya, mereka fokusnya pertama nggak terlalu panjang, nggak terlalu lama. Saya milenial fokusnya nggak lama juga Pak. Yang kedua, kalau terlalu serius itu butuh fokus loh. Kalau serius disampaikan lebih dari 30 detik, wassalam. Kalau saya sih harus nontonnya berkali-kali. Saya kira adik-adik saya harus nontonnya, kalau saya 3 kali mungkin adik-adik saya harus nontonnya 5 kali. Jadi betul sekali, kalau bisa direcehin. Pesan-pesannya itu dibuat sangat receh. Kerjasama, saya yakin pasti banyak teman-teman dari Gen Z yang kreatif dan mampu menyampaikan pesan yang sesuai dengan selera masyarakat dan selera Gen Z. Itu juga kenapa Gemoy itu kampanyenya ramai dalam beberapa bulan ini. Meskipun kemudian hancur dulu karena Pak Prabowo marah-marah. Lalu saya pengen ini sedikit diskusi tentang pertanyaan Pak Dulu. Apakah politik melalui media sosial atau sebaliknya? Yang pasti kedua-duanya. Berkaca dari berbagai aktivitas offline yang itu dilakukan dulu diskusinya di media sosial. Kalau kita ingat ada ada KPK, ketika undang-undang KPK mau diganti, itu diskusi di media sosial sangat panas. Diskusi itu kemudian diturunkan menjadi aksi di lapangan para mahasiswa akademisi juga. Ketika ada undang-undang Omnibus Law, diskusinya juga di media sosial panas banget. Diskusi itu kemudian menjadi aktivitas di lapangan, banyak yang bergerak di lapangan. Dan belakangan diskusi tentang etika lagi ramai juga nih. Akademisinya ngomong kalau kita berkaca dari KPK, undang-undang KPK dan undang-undang Omnibus Law, itu motornya adalah perguruan tinggi, motornya adalah akademisi. Sekarang motornya juga akademisi, dan ini akademisi nggak main-main itu, akademisi besar gitu ya. Dan biasanya mereka akan di backup oleh mahasiswa. Saya sih berharap tidak terjadi hal-hal yang besar, tidak menjadi krisis menjelang pemilu, tapi ini juga perlu diwaspadai. Itu tentang apakah media sosial mempengaruhi politik. Saya kira justru terjadi sebaliknya. Politik pun mempengaruhi apa yang terjadi di media sosial. Kampanye di sini orang politik. Bahkan ketika kita ingat, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingat, ada gerakan undang-undang KPK. Ketika ramai itu diskusi undang-undang KPK yang pertama, mahasiswanya diundang ke Istana Negara, diajak ngobrol. Dalam beberapa waktu kemudian diskusinya kemudian meredup dan hilang. Lalu kemudian muncul lagi, tapi sempat meredup dan hilang. Jadi itu hubungannya begitu, hubungannya media sosial, dan tidak bisa dilupakan juga media sosial. Ada media online atau media massa. Kalau kedua agenda ini nyambung, kalau saya sih biasanya bikin 3 agenda. Ada agenda pemerintah, ada agenda publik, dan agenda media. Kalau ketiga agenda ini nyambung, ketiga agenda ini satu, agendanya sama, maka bisa dipastikan dia akan melahirkan sesuatu yang sangat ramai.
di media sosial berdampak untuk pemerintah, biasa berupa kebijakan dan lainnya. Dan media akan coba mengkomunikasikan kalau keduanya sifatnya adalah pro kontra, media akan mengkomunikasikan apa yang disampaikan oleh pemerintah, apa yang disampaikan oleh media posisinya akan begitu. Tentu saja dia tidak asing. Nah, kira-kira pengaruhnya begitu. Pertanyaan surveillance capitalism dari dijawab oleh Pak Jojo. Sepakat, tidak ada tambahan. Tetapi yang pengen saya jawab apa perangkat untuk melihat isu di media sosial. KPU harus tahu tentang apa kira-kira? Pakai alat apa? Itu jawabannya gampang banget. Pakai bergunting. Kayaknya nanti kita bicarakan pakai bergunting. Karena kami tidak hanya di Twitter, sebenarnya yang kami survei, yang kami lihat percakapan itu juga di TikTok, Facebook, Instagram. Tadi saya sengaja nggak keluarin data-data di TikTok. Tadi saya nggak sengaja nggak keluarin data-data percakapan tentang pemilu di TikTok. Sampai itu di TikTok. Karena datanya agak ajaib. Saya spill dikit aja. Ya. Reach atau impresi tentang pemilu di TikTok, kalau tadi nyampe miliar di 1,9 miliar di TikTok, itu 4 kali lipat hanya tentang pemilu saja. Isunya kalau di Twitter itu tadi kebanyakan positif. Kalau kita lihat isunya itu banyak positif. Top isunya itu kebanyakan berbicara tentang bagaimana para calon terus ngajak untuk pemilu, juga aktivitas KPU, Bawaslu dan lembaga-lembaga terkait dengan pemilu. Kalau di TikTok isinya tuh hoax. Menarik gitu. Ya. Isinya video, tidak lebih dari 30 detik. Mudah di-download dan disebarkan lewat WA. Jadi diproduksinya bisa jadi di media sosial, disebarkan di TikTok, lalu dimasifkan ke tiap-tiap gadget lewat WA atau itu tambahan kami. Baik, terima kasih pada para narasumber. Selanjutnya monggo Ibu. 2 penanya lagi ya, Ibu yang direkam dan Ibu dari mana? Maluku Utara. Secara manusia Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kita semua. Menarik sekali, saya langsung saja Sabrina dari KPU Provinsi Maluku Utara. Menarik tadi yang materi yang disampaikan oleh Pak Nova maupun Pak Jojo. Data-datanya memang cukup menarik ya buat kita. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Nova terkait dengan data, memang kalau kita lihat di bagian timur Indonesia itu memang kecil ya. Saya tidak tahu apakah mungkin itu karena literasi digital kita, apalagi kami di Maluku Utara itu memang sangat kecil, 3,1 atau berapa persen ya. Memang kalau kita melihat bahwa pengaruh terhadap hal untuk pemilu itu sampai ke tingkat daerah di kami itu memang ini agak kecil, tapi memang di 2024 ini pengaruhnya udah mulai naik ini, ya memang tidak seramai di Pulau Jawa. Nah, contoh kemarin kalau teman saya Jogja itu ramai, nah ikutan juga kita yang ada sampai di sana juga akhirnya ikut-ikutan gitu. KPPS-nya ikut-ikutan, tapi memang dia tidak seviral karena itu tadi mungkin teman-teman di kabupaten bisa memanage masalah ini sehingga akhirnya dari media online yang memposting berita ini akhirnya menarik diri karena mereka khawatir juga beritanya itu nanti. Tapi kemudian nanti ini saya pikir itu kita akan terjadi hal ini pada saat momen pemilihan kepala daerah.
Nah, ini memang kami Maluku Utara itu punya pengalaman buruk terkait dengan pemilihan kepala daerah. Dari pilkada terlama itu pernah terjadi di kami sampai 1 tahun lebih persoalannya. Kemudian juga di 2020 kemarin